Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Bu Adia. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan materi Aku Patuh Aturan. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan diskusi, murid dapat membuat peta pikiran tentang aturan-aturan di sekolah dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, murid dapat mematuhi aturan dengan disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, setelah menyimak penjelasan pendidik, murid dapat menunjukkan sikap mematuhi aturan dengan baik. Oke, ada yang tahu nggak sih apa itu aturan? Ya, aturan adalah kesepakatan yang harus dipatuhi bersama atau yang harus kita taati, maupun di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, tujuannya itu agar hidup jadi rapi, tertib, aman, dan damai. Nah, berikut ini ada contoh aturan di rumah. Yang pertama, membantu ibu merapikan rumah. Yang kedua, merapikan mainan setelah bermain. Dan yang ketiga, merapikan tempat tidur. Kira-kira apa lagi ya? Ya, betul. Kita harus menghormati orang tua. Tidak boleh berbicara kasar atau berbicara dengan nada tinggi terhadap orang tua. Oke, yang selanjutnya ada contoh aturan di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai ketentuan. Nah, jangan sampai kita ke sekolah menggunakan baju bermain ya. Nah, yang kedua ada datang tepat waktu. Jika kita masuk sekolah pukul 6, berarti kita datang harus lebih awal atau sebelum jam 6. Kemudian tidak boleh mengejek teman. Nah, itu perilaku yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kira-kira apa lagi ya? Selanjutnya, ada contoh aturan di masyarakat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kita akan menjadi kotor, bau, dan kalau misalkan hujan itu akan menyebabkan banjir. Kemudian, menolong tetangga yang sedang kesulitan. Kita bersama tetangga harus saling hidup rukun. Yang ketiga, tidak membuat keributan di lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini ada perilaku yang tidak menunjukkan patuh aturan. Yang pertama, tidak rukun dengan teman. Nah, di sini siapa nih yang sering berantem sama temannya? Itu tandanya kalian tidak patuh aturan. Nah, yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh ya, karena membuang sampah itu harus pada tempatnya. Dan yang ketiga ada melawan orang tua. Nah, tadi kan yang tidak patut ditiru. Yang selanjutnya ada perilaku patuh aturan yang patut kita tiru nih. Yang pertama, rukun dengan teman. Kita harus saling tolong-menolong, harus bermain bersama teman dengan baik. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu pasti ya, jangan sampai kita membuang di mana saja. Dan yang ketiga, saling menyayangi. Nah, kenapa sih Bu aturan itu penting? Nah, karena aturan membantu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan teratur. Aturan juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab serta menghormati hak orang lain. Nah, berikut ini adalah kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas adalah aturan yang dibuat bersama antara siswa dan guru untuk ditaati bersama-sama. Nah, kesepakatan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tertib. Nah, di sini ada yang pertama, kesepakatan sikap saat belajar. Pertama, datang tepat waktu. Jangan sampai ketika pembelajaran sudah dimulai, kita baru datang. Kemudian mendengarkan saat guru menjelaskan. Jangan sampai juga kalian ketika guru sedang menjelaskan, kalian mengobrol bersama teman. Dan yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara. Jangan sampai guru sedang berbicara, kalian ikut berbicara. Itu tidak boleh ya. Kemudian, kesepakatan
kelas yang kedua itu kebersihan dan kerapihan. Yang pertama, membersihkan kelas bersama. Nah, kita harus membuat jadwal piket nih. Misal hari Senin ada Fitri, Aul, dan Rizky, dan sebagainya. Kedua, menjaga barang milik sendiri dan kelas. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan. Yang selanjutnya, kesepakatan kelas ketiga, sikap terhadap teman dan guru. Yang pertama, harus saling menghargai, tidak mengejek atau membuli. Siapa nih yang sering di kelasnya itu saling membuli atau mengejek? Itu tidak boleh ya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Tidak boleh berbicara kasar atau lebih tinggi dari guru. Nah, mengapa sih Bu kita harus membuat kesepakatan kelas? Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan positif. Nah, siswa merasa memiliki tujuan dan tanggung jawab atas aturan yang dibuat bersama. Kemudian meningkatkan kedisiplinan dan rasa kebersamaan. Nah, pada intinya kesepakatan ini harus disepakati oleh guru dengan siswa. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu aturan dibuat untuk kebaikan kita bersama. Di rumah kita belajar sopan dan disiplin. Di sekolah kita belajar tertib dan bertanggung jawab. Ingat ya teman-teman, dengan mematuhi aturan, hidup jadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.